meminta kepada Anies untuk satu, agar dia punya wakil presiden harus berasal dari TNI. Ya, FKM meminta kepada Anies secara tegas, kami meminta agar wakil presidenmu adalah dari unsur TNI. Alasannya apa? Satu, TNI itu lahir bukan dari milisi. Yang kedua, TNI kita itu lahir bukan dari tentara bayaran. Yang ketiga, TNI itu lahir bukan dari tentara kerja, tetapi adalah dia TNI ada sebelum Indonesia terbentuk. Jadi TNI ikut membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu. Yang kedua yang dilakukan Anies, kami katakan juga adalah ketua umum partai politik tidak boleh diangkat jadi menteri. Ya, itu poin kedua. Poin yang ketiga yang kami minta pada Anies juga, agar Anies memperbanyak pengusaha-pengusaha Bumi Putra, agar menciptakan pengusaha-pengusaha baru, supaya adalah karena apa? Tidak ada negara yang kuat di muka bumi ini tanpa pengusaha Bumi Putra yang kuat. Itu prinsip ekonomi. Dan yang terakhir, saya katakan pada Anies bahwa hentikan cara-cara membaca sila-sila Pancasila, hentikan cara-cara membaca pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 hanya bermuara untuk kepentingan oligarki. Tetapi baca sila-sila Pancasila, baca pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 dalam rangka untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Satu, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, ikut mensejahterakan kehidupan umum. Dan yang ketiga adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. Inilah FKM dan Anies. Satu isu tentang kader senior P3 yang akan mendeklarasikan Anies Baswedan tanggal 16 November ya. Jadi sobat era sekalian, 16 November adalah deklarasi dukungan kader senior P3 untuk Anies Baswedan. Nanti coba kita lihat ya, kayaknya nanti lebih dekat lebih baik ya kayaknya ininya. Kalau jauh begini lucu agak ya. Oke, sahabat era sekalian, coba kita bacakan ya, karena memang P3 ini mengalami internal konflik, di mana sebenarnya aspirasi kader itu pasti ke Anies Baswedan ya, karena sederhana kan, Anies dipersepsi kanan dan P3 adalah partai kanan, tetapi ternyata pimpinan puncaknya ya itu seperti tersandra atau terbelenggu ya, tidak bisa lepas dari orbit istana. Itu persoalannya ya. Jadi yang coba main-main mata ya hilang dari orbit istana atau hilang dari kepemimpinan partai, maka terjadi pergantian kepemimpinan di P3. Tiba-tiba Soeharto Monoarfa diganti dengan Mardiono ya. This is the question, kok bisa langsung disahkan lagi ya? Apa karena ada kecenderungan Soeharto mendekat kepada koalisi non istana? Itu kita dengar gosip-gosip tetangganya saja. Coba. Habil Marati tegaskan dukung Anies Baswedan, bukan Ganjar Pranowo. Ini kata Mardiono. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Muhammad Mardiono menanggapi soal adanya beberapa senior di P3 yang tetap mendorong Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden. Padahal P3 telah mengusung nama Ganjar Pranowo sebagai capres berdasarkan hasil rapat pimpinan nasional Rapimnas 5 di Sleman, Yogyakarta. Diketahui beberapa senior itu termasuk diantaranya yakni Habil Marati yang bahkan telah membentuk Forum Ka'bah Membangun FKM dan telah mendeklarasikan dukungannya untuk mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi capres. Menyikapi itu, Mardiono menyampaikan bahwa sejatinya di internal P3 memiliki mekanisme, termasuk dalam mengusung seseorang menjadi capres.
Di partai memiliki mekanisme ya, ada struktur, ada mekanisme sendiri. Kemudian ada proses-proses konstitusi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu ada. Jadi seluruh di struktur itu juga ada nama-namanya gitu, ucap Mardiono kepada awak media usai jumpa pers di rumah dinas Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Kamis 27 April 2023 malam. Mardiono juga menilai wajar jika memang ada segelintir orang yang berada di P3 memiliki pandangan berbeda. Hal itu didasari karena, kata dia, di dalam struktur P3 sendiri banyak orang yang tergabung. Ya, kalau P3, konstituen P3 itu banyak, nggak bisa kita baca satu-satu ya, ucap Mardiono. Karena kita kemarin diberi amanah berapa juta suara, itu adalah amanah dari rakyat ya, itu konstituen P3. Karena P3 berdiri sejak 50 tahun yang lalu, banyaklah kader-kader P3 termasuk senior-senior kita, tukas Mardiono. Sebelumnya Partai Persatuan Pembangunan P3 menanggapi soal relawan Forum Ka'bah Membangun yang mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024. Sekretaris Jenderal Sekjen P3 Arwani Tomafi mengatakan bahwa pihaknya akan mendengarkan aspirasi tersebut. Nantinya seluruh aspirasi itu akan dirangkum oleh internal. Ya, semua yang disampaikan dinamika yang terjadi di internal P3 terkait dengan pencapresan nanti akan kami rangkum, ujar Arwani saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis 2 Februari 2023. Nantinya, kata Arwani, Forum Musyawarah Internal P3 bakal membahas semua aspirasi tersebut. Setelah itu, internal partai bakal mengambil sikap terkait pencapresan. Pada saat tertentu di Forum Musyawarah yang nanti kita siapkan, nanti kita akan bahas itu, pungkasnya. Sebagai informasi, politisi P3 Habil Marati menyatakan mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden. Habil Marati saat ini tergabung dalam relawan Forum Ka'bah Membangun. Bersama kelompok relawan lainnya, Go Anies dan Amanat Indonesia Anies, Forum Ka'bah Membangun telah membentuk sekretariat bersama dengan nama KIB alias Kuning Ijo Biru. Sekber KIB ini diresmikan di Jakarta pada Rabu 1 Februari 2023. Diketahui singkatan KIB sama seperti koalisi yang dibentuk Golkar, P3, dan PAN yang memiliki kepanjangan Koalisi Indonesia Bersatu. Padahal Golkar, P3, dan PAN hingga saat ini belum mendeklarasikan siapa capres yang akan mereka usung. Meski demikian, Habil Marati membantah KIB yang dibentuknya adalah tandingan KIB Golkar, P3, dan PAN. Menurutnya, KIB bentukannya hanya sebatas wadah untuk menampung aspirasi para kader dan masyarakat yang mendukung Anies Baswedan. Jadi bukan perlawanan, kami adalah menjawab aspirasi kader yang secara tegas mengatakan mereka mendukung Anies, jelas Habil.